Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bersama Bu Ismu, kita akan membahas tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah satu, mengetahui struktur dan sistematika teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, kalian saya minta nanti mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan laporan percobaan. Nah, apakah struktur teks laporan percobaan? Itu ada dua. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua uraian. Jadi dalam teks itu berisi pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum sifatnya itu masih membahas secara umum, sedangkan uraian itu membahas sudah perbagian, lebih secara rinci dibahas. Nah, ini contoh teks yang berisi pernyataan umum dan uraian. Bisa kalian perhatikan, di sini membicarakan tentang Venus. Venus adalah planet dalam sistem tata surya. Nah, Venus ini dijelaskan dalam uraian. Nah, uraiannya di sini menerangkan tentang warna Venus, kemudian Venus itu merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan Bumi, kemudian Venus mengelilingi matahari, dan seterusnya. Nah, sekarang sistematika dalam membuat teks laporan percobaan itu terdiri atas apa saja? Ini antara lain satu, berisi judulnya apa, kemudian objek yang kita amati, kemudian siapa yang melakukan percobaan, tempatnya di mana dan waktu percobaan, kemudian tujuan dari percobaan itu apa, kemudian landasan teorinya apa yang untuk mendasari percobaan itu, kemudian bahan dan alat yang kita gunakan, langkah-langkahnya, hasil, dan simpulan. Kemudian ini ada contoh teks laporan percobaan, yaitu membuat telur asin. Ini judulnya membuat telur asin. Mohon diperhatikan, kemudian nanti kalian bisa membuatnya. Yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan ini itu berisi kita membuat teks laporan itu untuk apa. Nah, kalau dalam teks ini tujuan dari membuat telur asin adalah bisa membuat telur asin secara tradisional, dan di sini juga secara umum itu bahwa membuat telur asin itu sangat mudah. Kemudian bahan dan alat yang diperlukan di sini ada telur, abu gosok, garam, dan amplas. Nah, langkah-langkah itu berisi kegiatan apa yang kita lakukan dalam percobaan itu. Contoh di sini memilih telur, kemudian mencampur tanah liat, garam, abu gosok, kemudian melapisi telur dengan campuran tadi, kemudian ditunggu sampai 20 hari atau 3 minggu. Ini urutan percobaannya tadi. Kemudian setelah melakukan kegiatan tadi, hasilnya apa? Hasilnya setelah diamati, telur bebek itu dibuat melalui tahap dan proses pembuatan akan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat, serta sangat cocok dikonsumsi dengan nasi. Nah, ini setelah dicoba tadi, ternyata pengasinan ini membuat telur bebek yang biasanya terkenal asin itu menjadi tidak amis, nggih. Terkenal amis itu tidak amis. Kemudian simpulan itu hasil akhir dari percobaan itu. Kita simpulkan bahwa telur asin yang memiliki kandungan gizi yang lengkap ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat segala usia. Kemudian juga simpulan itu bisa berisi ajakan, bisa berisi ucapan selamat, dan seterusnya. Nah, sekarang ciri-ciri kebahasaan teks laporan. Yang pertama, menggunakan aspek umum atau kelompok generik. Contohnya, ada kendaraan roda 2, itu kan umum. Nah, yang khusus itu kan ada motor, ada sepeda, kemudian transportasi umum itu kan juga sifatnya generik, sifatnya umum. Apa khususnya? Nah, khususnya itu ada bis, ada pesawat terbang, kemudian ada kapal, dan seterusnya.
Yang kedua, cirinya menggunakan kata tugas hubungan logis. Logis itu masuk akal. Nah, ini biasanya ditandai menggunakan kata ketika, maka, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang predikatnya menggunakan imbuhan me dan atau ber. Nah, contoh misalnya ibu memasak nasi. Nah, itu memasak imbanya me. Kemudian kalau kalimat aktif dipasifkan, kalau kalimat pasif itu menggunakan di predikatnya. Kalau tadi aktif memasak berarti kalau pasif menjadi dimasak. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Nah, seperti tadi kata proses, menggambarkan proses dan aksi, misalnya berputar, berlari, kemudian menggoreng dan seterusnya, itu kan proses. Ciri berikutnya menggunakan kata serapan atau istilah yang kita istilah teknis dalam istilah teknis, misalnya istilah teknis dalam bidang kesehatan. Nah, itu contohnya ada vaksinasi, kemudian imunisasi. Nah, itu contohnya dalam kesehatan. Kemudian kalau dalam bidang pertanian, ada irigasi, ada pupuk organik, pupuk non-organik, dan seterusnya. Itu contoh istilah teknis dalam bidang tertentu. Kemudian ciri berikutnya tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Urutan kegiatannya adalah langkah-langkah apa yang kita lakukan. Ciri selanjutnya lebih banyak menggunakan kata benda dibandingkan kata ganti orang. Kata benda itu ya contohnya ada meja, ada kursi, dan seterusnya. Kalau kata ganti orang itu aku, kamu. Nah, ini biasanya jarang digunakan. Nah, biar lebih valid disertai dengan foto, diagram, tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah, tugasnya ada di Google Form. Setelah kalian memahami, silahkan dikerjakan di Google Form. Sekian dan terima kasih. Apabila belum paham tentang penjelasan ini, bisa japri Bu Ismu. Selamat mengerjakan. Dari Bu Ismu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.